Ya, bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Izin duduk ya. Iya Pak. Baik, Anda semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk mengenang jasa para pahlawan kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dahulu. Setelah itu, untuk memudahkan kita dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Untuk semoga dengan kita baca Quran kita diberikan hidayah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Baik, kita semua, silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 sampai 10 ya. Ayat 1 sampai 10. Ada Al-Qur'annya? Enggak Pak. Ya, Bapak bagikan ya. Terima kasih, Pak. Silakan dibuka Qurannya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10.
Oke, Anda selanjutnya Bapak akan ambil absen untuk kehadiran hari ini. Rehan Wahyu Ramadan, Yuda Setiawan, Abdul Ikram, Jannah, Al-Fatul Marwah. Baik, hadir semua ya. Ada yang sudah tahu apa pelajaran kita hari ini? Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu puasa adalah perisai yang menjaga hati. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita mempelajari apa sih itu puasa, apa sih pengertian puasa itu, lalu memahami makna puasa, apa saja rukun-rukun dari puasa, kewajiban berpuasa, dan juga dalil tentang puasa wajib, juga jenis-jenis puasa. Apa saja jenis puasa itu, apakah ada puasa yang diwajibkan, apakah ada puasa yang diharamkan. Dengan Anda sekalian, sekarang kita masuk ke apa sih ini? Apakah puasa itu hanya tentang menahan lapar saja? Tidak, Pak. Tidak. Pernahkah Anda membayangkan bahwasanya mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa? Pernah terbayangkan kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Tidak, Pak. Untuk merasakan penderitaan orang yang tidak pernah. Iya, untuk merasakan penderitaan saudara kita sesama muslim yang kurang makanan atau kelaparan. Itu makanya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, apa sih puasa itu? Ada yang tahu apa itu puasa? Menahan diri, ya betul. Salah satu arti dari puasa itu yaitu shaum atau siam, yaitu menahan diri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kedua, secara istilah tadi, itu yang tadi secara bahasa atau yang disebutkan, yang puasa artinya menahan diri itu tadi secara bahasanya. Nah, secara istilah siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Baik. Saya, Pak. Nah, coba saudara. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan amarah, Pak. Oke, jadi Anda sekalian, puasa itu secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan amarah. Amarah itu bukan termasuk membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa atau merusakkan puasanya. Nah, dari puasa itu yang terpenting sekali adalah apa? Niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa itu harus dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu berpuasa itu kita berpuasa mulai dari, siapa yang tahu? Coba. Ya, kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Atau sekarang bisa kita lihat sebelum waktu subuh atau sebelum waktu azan subuh kita sudah mulai berpuasa. Nah, ini ada dalil atau firman Allah tentang kewajiban seorang hambanya untuk melakukan puasa. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang bisa membacakan? Biar puasa ya. Nah, bunyi ayatnya begini. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi di sini tidak hanya kita yang diwajibkan untuk berpuasa, tapi juga orang-orang sebelum kita juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Gitu. Nah, Allah memanggil kita dengan sebutan cinta. Cinta ini khusus untuk mereka yang hanya terhubung dengan Allah, mereka yang dekat dengan Allah. Itu Allah tidak ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak memerintahkan kepada manusia, tapi Allah memerintahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini dia. Ya ayyuhalladzina amanu, terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, bisa saja kita mengatakan kepada seseorang bahwa kita berpuasa, tapi di belakangnya kita tidak berpuasa. Maka puasa ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, mereka tahu bahwa Allah itu melihat mereka berpuasa. Ya, maka Allah memerintahkan berpuasa untuk orang-orang. Nah, tujuan akhir dari berpuasa ini adalah untuk agar kita bertakwa. Nah, tujuan akhir dari berpuasa itu bukan hanya rasa lapar saja pada diri kita, tapi tujuan dari berpuasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu bertakwa itu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya ada niat berpuasa. Nah, tentunya kita sebelum berniat harus ada. Sebelum berpuasa tentunya kita harus ada niat. Ada niat terlebih dahulu. Niat itu adalah dalam arti untuk melaksanakan puasa. Murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, ini niatnya mutlak harus dikerahkan malam hari sebelum terbit fajar. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu bisa saja paginya karena tidak ada makanan, maka kita bisa pagi itu langsung niat puasa sunnah. Tetapi kalau puasa Ramadan harus dari malam harinya. Nah, yang kedua imsak. Nah, imsak ini menahan diri. Itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, tidak boleh berbohong kepada orang lain. Nah, itu mulai dari imsak ini. Imsak itu menahan diri ya Anda. Nah, kita tidak boleh makan dan minum mulai dari imsak sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, nah ada niat puasa lagi. Siapa di sini anak-anak bapak yang hafal niat dari berpuasa? Ya, silakan saudara. Betul ya, itu niat dari berpuasa. Nawaitu shaumaladin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati illa ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat dari berpuasa. Nah, ada lagi niat untuk berbuka puasa, maksudnya pada bulan Ramadan. Nah, di sini siapa anak-anak bapak yang bisa melafalkan niat berbuka puasa? Silakan selalu Anda. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagus.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu ya Allah aku berbuka. Maka ampunilah aku. Tuh, niat dari berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, macam-macam puasa lagi. Ada berapa macam-macam puasa? Siapa yang tahu? Tidak ada. Nah, macam-macam puasa. Ya, bagus. Anda. Macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama itu puasa wajib. Nah, puasa wajib ini yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapat pahala, dan kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Nah, itu diwajibkan puasa. Sebagaimana dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, terkhusus kepada orang-orang yang beriman, mereka diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Kalau kita ada nazar untuk berpuasa, kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Atau puasa kafarat, nah, itu juga diwajibkan kita untuk berpuasa. Dan juga puasa mengqadha puasa, itu juga diwajibkan. Yang kedua itu puasa sunnah, puasa yang dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad, pada kita pengikut Nabi Muhammad. Nah, puasa sunnah ini apabila kita kerjakan kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita rugi. Ya. Nah, contoh dari puasa sunnah ini seperti puasa Senin Kamis yang sering kita lakukan, dan juga puasa Daud namanya. Puasa Daud itu puasa seling-seling. Misalnya sekarang kita berpuasa, besok tidak. Nah, besoknya lagi berpuasa, besoknya tidak lagi. Nah, ada juga namanya puasa Arafah. Itu kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, saat orang-orang wukuf di Arafah. Saat orang-orang yang pergi haji wukuf di Arafah, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa Arafah namanya. Nah, yang selanjutnya ada puasa Asyura. Itu pada malam ke-10 pada bulan Muharram, dan puasa 6 pada bulan Syawal. Nah, adapun puasa makruh, nih, puasa makruh sebaiknya puasa itu dihindari. Tapi kalau tidak dikerjakan juga boleh. Nah, itu puasa makruh itu tidak dianjurkan, seperti puasa pada hari Jumat saja atau tanpa dibarengi hari sebelumnya. Kecuali kalau kita sebelumnya sudah puasa Daud, maka boleh kita puasa pada hari Jumat kalau tempatnya. Tapi kalau hanya dikhususkan untuk hari Jumat saja, maka itu hukumnya makruh. Adapun puasa yang yang terakhir itu puasa yang diharamkan, itu puasa yang sangat dilarang. Kita tidak boleh berpuasa. Maka kalau kita berpuasa, kalau kita kerjakan puasa itu, maka kita akan mendapat dosa. Contohnya pada hari raya Idul Fitri, pada tanggal 1 Syawal, kita diharamkan untuk berpuasa, kita tidak boleh berpuasa. Nah, yang kedua, Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ibaratkan seperti pohon ini. Keutamaan dari kita berpuasa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puasa itu memberikan perisai kepada kita. Nah, melindungi dan membentengi diri kita dari godaan setan. Itu hikmah dari berpuasa. Hadiah dari Allah, hadiah yang Allah siapkan untuk kita ketika kita berpuasa. Kita terlindungi dari godaan setan dan juga hawa nafsu kita. Kedua, itu pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang berpuasa dengan iman
akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahagia saat berbuka di dunia dan bahagia saat bertemu Allah di akhirat. Maka orang berpuasa itu kalau kita lihat pada bulan Ramadan itu menjelang waktu berbuka kan banyak orang yang mencari takjil tuh. Nah, pada saat berbuka dia akan merasakan bahagia ketika berada di dunia. Apalagi berbuka dengan keluarganya. Selanjutnya, apa saja sih yang kita dapat ketika kita sudah berpuasa? Yaitu yang pertama, dari segi keimanan atau spiritual kita itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kejujuran kita puasa atau tidak, itu dan juga membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Selanjutnya dari jasmani atau kesehatan, itu berpuasa itu memberikan waktu istirahat total bagi sistem pencernaan. Maka sistem pencernaan kita karena tidak ada yang masuk ke dalamnya, maka mereka berhenti atau istirahat total. Nah, yang kedua, meningkatkan sistem imun. Nah, dengan kita melakukan puasa, maka imun kita akan meningkat, kita akan menjadi lebih kuat. Nah, dari segi sosialnya, kalau kita berpuasa itu kita akan rasa lapar itu akan menumbuhkan empati hebat kepada fakir miskin. Nah, dengan kita berpuasa kan kita merasakan kelaparan tuh. Nah, kita bisa empati kepada fakir miskin yang mengalami kelaparan. Selanjutnya, mempererat persaudaraan lewat tradisi berbagi takjil dan juga bersama. Nah, itu keutamaan dari kita berpuasa ini. Oke, penanda sekalian, dari penjelasan Bapak tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Silakan, saudara. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada pelajaran ini, Pak, puasa itu bukan sekedar menahan lapar, melainkan cara Allah memilih kita dengan kasih sayangnya. Dia melatih kita menjadi manusia yang lebih kuat badannya, lebih lembut hati dan memiliki kasih sayang. Terus ya, maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar saja, tapi cara Allah untuk memenuhi kita dengan kasih sayangnya, melatih kita menjadi manusia yang lebih kuat badannya, dan agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak, ulang kita lagi. Iya, Pak. Ya. Ikram tolong disiapkan untuk pulang. Doa, Pak. Iya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak boleh mulai. Nah, pertama Bapak ingin bertanya, puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam yang ke berapa? Ya, Ananda? Jelas-jelas lah. Saya, Pak. Saya Keempat, Pak. bagus. Nah, ya silakan Anda dulu pulang. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu kita mulai berpuasa? Jannah. Itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagus. Boleh pulang? Silakan pulang. Nah, selanjutnya,
makan sebelum subuh itu disebut Bella. Sahur, Pak. Bagus. Silakan Bella pulang. Ini, Pak. Ya, pulang di kampung itu aja. Sebutkan satu hal yang membatalkan puasa. Sudah. Ya, silakan pulang. Apa nama malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan? Apa? Untuk kurikulum terkhusus, sebutkan Minimal 3 hukum puasa Ramadan bagi umat Islam yang sudah wajib. Apakah puasa Ramadan itu wajib bagi semua umat Islam? Wajib bagi yang berbalansia dan telah balik dalam beragama Islam, Pak. Baik, bagus. Silakan pulang. Ananda